Diskon hingga 99.
Oke, sambil menunggu teman-temannya yang lain, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya. Sebelum masuk ke materi, saya ingatkan lagi bahwa sesuai dengan ini ya, RPS, minggu depan kita kuis ya, kuis 1. Materinya yaitu tentang baris, deret, kemudian analisa algoritma yang non-rekursif ya. Jadi untuk kuisnya kita ngambil waktu pada jam praktikum. Tapi bukan pas jamnya ya, kita jadikan satu aja. Nah, jadi untuk pertemuan tatap muka kita isi tugas minggu depan agar Anda latihan untuk persiapan kuis. Kemudian pada saat jam praktikum, nah itu Anda absen, agendanya adalah kuis 1 ya. Nah, untuk kuis itu pelaksanaannya itu dijadikan satu ya, bareng. Karena itu saya minta tolong ke ketua kelas ya, kelas ABC untuk mencarikan 1 jam yang semuanya bisa. Ya, nggak harus Jumat, Sabtu boleh, Minggu juga boleh, tergantung bisanya mahasiswa ya, kapan untuk kuisnya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi minggu depan kita kuis di weekend, minta tolong dicarikan 1 jam, 1 waktu tertentu yang kelas ABC bisa bareng. Kemudian yang kedua jangan lupa minggu untuk sesi online, saya selalu insya Allah selalu mencatat keaktifan ya. Jadi mahasiswa yang bertanya, menjawab, meskipun keliru itu saya catat sebagai poin keaktifan. Jadi manfaatkanlah sesi online ini sebaik mungkin. Oke, kita lanjutkan ya. Langsung aja ke materi. Jadi di sini kita akan membahas tentang analisa algoritma yang non-rekursif ya. Kalau non-rekursif itu biasanya iteratif, ya, jadi pakai perulangan, ya, entah for, entah while. Nah, seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, untuk yang non-rekursif, hal yang sangat berpengaruh terhadap waktu eksekusi ialah bagian ini ya, bagian perulangannya. Jadi contoh untuk suara saya Pak terdengar? Terdengar Pak, terdengar. Oke. Kita lanjut. Pak. Nah, untuk algoritma yang non-rekursif, bagian kode yang sangat berpengaruh terhadap waktu eksekusi adalah bagian for ya, atau bagian perulangan ini. Kenapa? Karena dia dieksekusi berulang-ulang. Ya. Oh ya, untuk kelas C ini kan untuk materinya kan sudah ya, teorinya? Sudah, Pak. Oke, jadi kita tinggal latihan aja. Ini saya review sebentar bagian ini ya. Sehingga kalau misalnya kita mau memperkirakan waktu eksekusi, harus memperkirakan berapa kali for-nya ini dijalankan. Waktu eksekusi itu sebanding dengan berapa kali kita mengeksekusi for-nya. Ya.
Nah, untuk tahap-tahapnya ini sudah paten ya. Tentukan parameter yang mengindikasikan ukuran input ya. Jadi sebuah algoritma itu kan ada inputnya ya. Nah, Anda cari pada input tersebut itu sesuatu yang berpengaruh pada for-nya, pada loop-nya. Jadi sesuatu yang berpengaruh pada jumlah eksekusi loop-nya ya. Contoh misalnya untuk algoritma pangkat ya, misalnya kita menghitung X pangkat N. Nah, itu yang berpengaruh terhadap perulangannya apa? Kalau X-nya tidak ya. Nah, ini N-nya. Sehingga sesuatu yang berpengaruh ya pada jumlah eksekusi loop-nya untuk input ya, untuk input algoritma pangkat ya N-nya bukan X-nya. Nah, nanti persamaannya itu variabelnya pakai variabel N. Nah, seperti itu ya. Terus yang kedua identifikasi basic operation algoritma ya. Basic operation itu salah satu operasi. Salah satu operasi yang kita gunakan sebagai patokan. Jadi basic operation itu operasi yang ada di dalam loop ya. Kalau loop-nya bertingkat ya loop yang paling dalam. Nah, ini kan di contoh sequential search itu kan ada ini I kurang dari N, itu proses operasi perhitungan ya, perbandingan. AI tidak sama dengan K, itu juga operasi ya. Kalau yang ini di dalamnya adalah I sama dengan I plus 1, itu juga operasi. Ya, Anda ambil salah satu. Ya. Misalnya I kurang dari N. Boleh juga dua, misalnya I kurang dari N, terus AI tidak sama dengan K. Kalau ambil satu, artinya setiap kali loop-nya dieksekusi, maka basic operation-nya dieksekusi satu kali. Kalau Anda ambil dua, setiap kali loop-nya dieksekusi, basic operation-nya Anda ambil dua kali, dieksekusi dua kali kalau Anda ambil dua. Satu aja bisa, nggak masalah ya. Kemudian yang ketiga, tentukan apakah untuk input yang sama, banyaknya eksekusi basic operation atau loop-nya itu bisa berbeda-beda. Ya. Contoh, tadi kan yang berpengaruh terhadap algoritma sequential search ini, ya, yang berpengaruh terhadap loop-nya kan N ya, N, banyaknya elemen array. Ya, banyak elemen. Misalnya untuk N tertentu, misalnya N sama dengan 100. Apakah loop-nya itu bisa berbeda-beda jumlahnya? Nah, kalau sequential search bisa ya. Kenapa? Ya kalau ketemu di elemen ke-0 atau array ke-0, A0, kan selesai sudah. Loop-nya cuma sekali ya. Bisa jadi dia ketemu di A20 misalnya. Ya cuma 20 kali dia. Bisa ketemu di A yang terakhir, A99, 100 kali. Ya. Sehingga untuk N yang tetap, metrik untuk ukuran input ya, untuk N-nya tetap, maka loop-nya itu bisa berubah-ubah. Meskipun N itu berpengaruh terhadap loop, tapi loop-nya juga bisa berubah-ubah. Kalau berubah-ubah itu butuh analisa best case, worst case, dan average case ya. Best case itu ialah kondisi di mana loop-nya paling sedikit. Jadi kalau nilai K yang dicari itu ada di elemen ke-0 pertama, langsung ketemu, selesai. Loop-nya cuma sekali ya. Kalau worst case itu yang dicari itu ada di elemen terakhir atau nggak ketemu malah. Loop-nya ya sebanyak N ya. Nah, kalau average case itu butuh statistik ya, butuh statistik. Nah, ini contohnya ya statistiknya average case. Dia bisa ditemukan di elemen pertama, bisa ditemukan di elemen kedua, dan seterusnya. Kalau ketemu di elemen pertama, maka loop-nya atau eksekusi basic operation-nya itu cuma satu kali. Kalau dia ketemu di elemen kedua, ya dua kali, dan seterusnya. Kalau ketemu di elemen terakhir, ya N kali kan loop-nya. Ya. Nah, probabilitasnya bagaimana? Anggap saja probabilitasnya sama besar ya. Jadi dia bisa ketemu di A0, bisa ketemu di A1, A2, atau AN-1. Probabilitasnya sama besar, sehingga dia mempunyai probabilitas 1/n untuk ketemu di N yang pertama, suku pertama ya. Probabilitasnya 1/n untuk yang
2, dan seterusnya. Maaf, ini per N. Nah, terus kita kalikan ya. Untuk yang pertama, kalau ketemu di posisi pertama, loopnya sekali, probabilitasnya seper N. Ketemu di posisi kedua, loopnya 2 kali, probabilitasnya seper N. Dikalikan aja ini. Nah, sehingga untuk average case-nya itu tinggal dijumlah saja. Ya. Bentuk umumnya ini ya. Nah, Anda lihat di kolom paling kanan, bentuk umumnya adalah I kalikan seper N. Artinya, kita jumlah semua ya. Sigma I kali seper N, batas bawahnya I sama dengan 1, batas atasnya N, seperti itu. Nah, ini untuk average case. Nah, kalau sudah ketemu sigmanya tadi, tinggal dihitung. Contohnya untuk best case ya, untuk best case. Ya, loop-nya ketika pertama kali masuk, I-nya, loop itu kan pasti biasanya ada I kan ya. Iterasi keberapa gitu ya. I-nya 1. Keluarnya juga kondisi I sama dengan 1. Setiap kali masuk, basic operation-nya 1 kali di sini. Ya, tinggal dihitung aja. Nah, ini Anda harus menguasai deret ya. Kemudian untuk worst case. Nah, untuk worst case juga sama. Yang di sebelah kanan sigma itu menunjukkan berapa kali basic operation dijalankan ketika loop, ketika masuk loop. Di sini kan 1 kali saja ya. 1. Nah, dia masuk loop ketika iterasi 1, keluarnya iterasi ke N, tinggal dijumlah. Ya. Nah, untuk yang average case, ya, average case itu seperti ini. Ya. Jadi, tinggal diselesaikan ya. Tinggal diselesaikan, per N bisa dikeluarkan. Terus ini kan rumus kedua ya, rumus kedua dia. Nah, tinggal dihitung aja. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Oke, kalau nggak ada kita latihan ya. Silakan mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya ya. Nah, ini ada latihan soal. Terdapat sebuah deret Sn sama dengan 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, plus dan seterusnya sampai N pangkat 3. Ya. Yang pertama, buat fungsi iteratif untuk menghitung Sn. Ya, silakan dicoba. Ya, ada yang bisa membantu membuat fungsi iteratif. Pakai algoritma boleh, pakai Python juga boleh. Silakan. Bisa di-copy, dikirim via chat Zoom atau di foto boleh. Sn 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, tambah N pangkat 3. Ayo, ada yang bisa? Silakan. Kalau Anda nggak ingin pakai algoritma, langsung Python juga boleh. Ya. Saya sambil mengerjakan juga ini ya.
Ayo. Silakan. Kalau ada yang bisa, silakan mengumpulkan poin keaktifan ya. Oke, yang punya saya sudah selesai, langsung saya coding ya di Python. Nah, seperti ini ya. Def pangkat 3. Jadi dia menghitung, oh ada yang sudah. Saya copy. Oke. Muhammad Haidar. Oke, saya catat Haidar. Oke, langsung saya kasih 2 ya, karena agak sulit. Nah. Oke, saya kopikan yang punya Haidar ke Oke, saya share di sini. Nah, ini ya sudah saya share di sini ya. Nah, oke. Oke, Haidar, di sini angka itu apa maksudnya Haidar? Angka itu batas perulangannya itu nanti Pak, semua sampai 5 gitu. Oh, oke. Gimana kalau N saja ya? Lebih Boleh, enak kayaknya. N ya. Gitu ya. Nah, kemudian X sama dengan 1. Kemudian, oh pakai perulangan while. Oke. Hasilnya 0. Oh, ini kenapa kok hasilnya 0? Oh iya ya, hitung satu. Didefinisikan pertama kali Pak. Jadi awalnya 0, lalu semua perulangan pertama itu 1 pangkat 3. Jadi 0 oke. ditambah 3 kayak gitu. Oke. Ini kodenya saya ubah ya, biar lebih mudah membaca Haidar. Sama dengan hasil plus, gini kan sama aja kan ya? Oke, return hasil. Misalnya 5 kita jalankan ya. Artinya 1 pangkat 3, oh ada errornya. Line 6. Angka is not defined. Oh, ini N mestinya. Ya. Nah, ini N. 225. Misalnya 3. 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3. Artinya hasilnya 36 ya. 3 pangkat 3, 9. 2 pangkat 3, 8. 9 tambah 8, 17. 17 tambah 1, 18. Loh, keliru ini hasilnya. X sama dengan 1. Pastinya benar ya? Hasil sama dengan 0 benar. Ketika X sama dengan 1, X plus 1 ya benar. Hasil sama dengan hasil pangkat 3. 1, tambah, balik lagi, dia X kurang dari N, 2 pangkat. Hasilnya, Pak. Kenapa? Hasilnya benar. Benar. 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 1, Pak. 2 pangkat 3 8. 3 pangkat 3 pangkat 3 27. Benar. Sorry. Ya, saya kira 3 pangkat 3 itu tadi berapa? 18 apa? Oke, terima kasih Haidar.
Nah, kita sudah selesai buat algoritmanya ya. Sekarang kita analisa. Ya. Step pertama, kita menentukan metrik untuk ukuran input. Ya, metrik untuk ukuran input. Jadi di sini kan inputnya N ya. Nah, untuk input, kira-kira apa sih yang berpengaruh terhadap banyaknya loop? Ada yang bisa bantu? Di sini ini inputnya N. Untuk input ini, kira-kira hal apakah yang berpengaruh terhadap banyaknya loop yang dieksekusi? Ada yang bisa bantu mungkin? Variabel N-nya, Pak. Oke, nilai N-nya ya. Artinya kalau N-nya makin besar kan loop-nya juga makin banyak kan gitu ya. Oke, siapa barusan? Nova Pratiwi NIM 327. Pratiwi. Benar ya. Jadi nilai N-nya. Yang tampil ini compilernya ya. Oke. Terus step kedua. Tentukan basic operation. Basic operation itu merupakan oke, saya tulis di sini aja sebagai komen ya. Step 1, metrik untuk ukuran input adalah N. Jadi sesuatu pada input yang kalau sesuatu tersebut berpengaruh pada jumlah loop ya. Jadi kalau sesuatu tersebut makin besar, maka loop-nya juga makin banyak. Nah, itu maksudnya. Nah, kasus di sini N-nya. Ya, Anda lihat di sini, kalau N-nya makin besar kan artinya loop-nya juga semakin banyak. Kemudian step 2. Step 2, tentukan basic operation. Oke, ada yang bisa bantu apa itu basic operation-nya? Silakan. Nah, basic operation itu merupakan operasi di loop paling dalam ya yang kita gunakan untuk patokan. Nah, di sini kan ada banyak operasinya ya. X kurang sama dengan N ya kan. Kemudian penjumlahan boleh, perpangkatan boleh, assignment boleh, increment boleh. Nah, Anda ambil salah satu aja. Ya, Anda pakai apa? Oh, yang hasil plus X pangkat 3 itu, Pak. Oke, yang operasi plus ya? Iya, Pak. Basic operation-nya plus. Jadi, setiap kali loop dieksekusi, basic operation-nya dieksekusi satu kali. Nah, itu maksudnya ya. Anda boleh ambil 2. Plus sama assignment boleh. Jadi, setiap kali dieksekusi satu kali, loop-nya, basic operation-nya dieksekusi 2 kali. Terserah ya. Plus pada baris ke-7 ya. Oke. Terus yang ketiga, step ketiga, kita tentukan apakah untuk metrik input tetap. Tadi yang dijadikan metrik ukuran input itu N ya. N. Misalnya N tetap, misalnya N-nya 10 lah. Apakah loop-nya bisa berubah-ubah? Jumlahnya. Tidak. Apakah, sebentar saya tulis dulu ya. Barusan siapa? Yang Pak. Oke, saya catat dulu. Siapa namanya? Diulangi, saya kurang jelas. Yanto 3059. Yanto, oke. Oke, Oke, terima kasih Rizkyanto. Coba dijelaskan Rizkyanto, kenapa kok tidak? Soalnya ya itu inputnya tetap 10, Pak. Nah, apakah kalau inputnya 10 ya, N-nya 10, tadi apakah loop-nya itu bisa beda-beda, misalnya 4,
7 kali atau 9 kali gitu. Tidak bisa Pak, soalnya kan batasnya sampai 10 kali, jadi sampai batas itu perulangannya dilakukan Pak. Oke. Ya, terima kasih Rizkyanto ya. Artinya tidak perlu best case, worst case, sama average case. Nasibnya semuanya sama. 10 kali. Kalau N-nya 10 ya 10 kali kan gitu. Nah, sekarang kita tentukan ya rumus deret yang menghitung total jumlah loop untuk N tertentu. Tadi kan metrik untuk ukuran inputnya kan N ya, tahap pertama. Nah, nanti persamaannya harus dalam bentuk N. Dalam bentuk berapanya N gitu. Ya. Oke, ada yang bisa membantu mungkin? Saya share yang PPT-nya. Nah, ini ya. Ada yang bisa bantu menghitung rumus deretnya? Untuk N tertentu loop-nya berapa kali gitu? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, langsung saja saya tuliskan. Nah, ini ya. Jadi rumus deretnya seperti ini. Ya. Nah, tadi setiap kali masuk loop, saya kopikan aja biar jawabannya jelas. Nah, gini. Ya, tadi sebentar. Saya kopikan di sini codingnya juga. Nah, ini ya. Step 1, metrik untuk ukuran input itu N ya. Jadi kita cari inputannya di sini kan N. Ya. Sesuatu pada N yang berpengaruh pada loop-nya. Ini step 1 ya. Ya, N-nya sendiri jelas ya. N-nya makin besar, maka loop-nya makin banyak. Nah, terus kita tentukan basic operation. Jadi pada loop yang paling dalam, kita ambil satu operasi. Ya. Jadi di sini teman Anda tadi ngambil yang baris 7. Operasi plus. Nah, artinya sekali masuk loop, maka dia dieksekusi sekali. Ya. Plus pada baris 7. Kemudian untuk yang selanjutnya, kita cek ya, apakah untuk metrik ukuran input tertentu, tadi kan sudah kita tentukan N ya. Misalnya N10 ya. Untuk N tetap, apakah loop-nya bisa berubah-ubah? Nggak bisa. Ya, di sini ya tetap harus sampai ke 10. Jadi kita nggak perlu analisa best case, worst case, sama average case. Nah, seperti itu ya. Kemudian tentukan rumus deret total eksekusi loop untuk N tertentu. Nah, gini caranya. Jadi kita langsung aja sigma 1. Ya. 1 itu asalnya dari mana? Ada yang bisa bantu?
Ya, ada yang bisa bantu? 1 asalnya dari mana? Nah, tadi kan Anda pilih basic operasinya plus ya. Setiap kali masuk loop 1 kali, plusnya dieksekusi 1 kali. Nah, itulah asal dari 1. Jadi basic operation-nya untuk sekali loop-nya jalan, itu plusnya dieksekusi berapa kali. Nah, di sini kan untuk kasus pangkat ini, setiap kali masuk sekali pangkatnya, plusnya dieksekusi 1 kali. Itulah asal 1 ya. Kalau Anda milih misalnya plus sama-sama dengan, boleh. Artinya setiap kali masuk loop, basic operation-nya adalah 2. Gini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita ini ya menentukan batas bawah dan batas atas. Batas bawah itu adalah nilai iterasi ketika pertama kali masuk loop. Nah, di sini yang untuk menghitung iterasi kan adalah X ya. Jadi yang menghitung iterasi itu X. Nah, ketika masuk iterasi ini, X-nya berapa nilainya? Nah, X-nya kan 1. Terus ketika keluar itu berapa nilai X-nya? Nah, di sini kan batasnya, batas terakhir dari X itu berapa? Nilainya kurang atau sama dengan N. Artinya paling besar X itu adalah N ya. Nah, seperti itu. Jadi rumus deret total eksekusi loop itu seperti ini. Ya. Oke, saya minta tolong silakan dihitung. Maaf, barusan saya mute ya. Jadi langsung saja ini ya. Ini kan pakai rumus ke 1 sebenarnya ya. Rumus ke 1 pakai manipulasi ke 1.
Jadi kalau dimanipulasi seperti ini, 2 itu sama dengan 2 kali 1, 2 bisa dikeluarkan. Nah, ini bisa langsung dimasukkan ke rumus pertama. Ya. Batas atas kurangi batas bawah plus 1. Ini hasilnya 2N. Nah, itu kalau basic operation-nya pakai 2, pakai yang ini dan ini gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, soal kedua, soal selanjutnya. Nah, ini ya. Penjumlahan 2 matriks ya. Buat fungsi iteratif untuk menghitung penjumlahan 2 matriks. Silakan kalau ada yang bisa. Boleh langsung coding ya. Boleh pakai algoritma, Anda ketikkan di Zoom, bisa ya. Saya tinggal sebentar, saya mau ke kamar mandi sebentar.
Ya, ada yang bisa bantu untuk soal nomor 2? Enggak ada? Untuk penjumlahan 2 matriks. Oke, langsung aja saya tunjukkan ya codingnya. Ya, jadi ini algoritma tambah untuk menjumlah 2 matriks ya ini. Inputnya apa? Yang jelas inputnya adalah matriksnya ya. Jadi matriks A dan B. Nah, ukurannya harus sama. Barisnya itu anggap saja M, kolomnya itu N ya. Barisnya M, kolomnya N. Ini juga B harus sama ya ukurannya. Barisnya M, kolomnya N ya. Nah, terus di sini proses penjumlahannya ya. Nah, jadi kita iterasinya ada 2 yaitu I sama J. I itu untuk baris, J itu untuk kolom. Ya, jadi mula-mula I1. Nah, kita di sini pakai while. Terserah Anda mau pakai for juga bisa ya. While I kurang sama dengan M. Nah, ini. Jadi I-nya nanti jalan ya, baris 1, 2, 3 sampai M. Kemudian untuk kolomnya, ini untuk kolomnya J ya, J. J-nya dari 1 sampai N. Nah, terus di dalam sini proses penjumlahan. Ya, proses penjumlahan. Nah, seperti ini ya untuk algoritmanya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas mungkin? Ayo. Oke, sekarang kita analisis algoritmanya di sini ya. Di sini yang pertama kita tentukan metrik untuk ukuran input. Nah, metrik. Nah, sesuatu pada input yang kalau itu membesar, maka eksekusi loop-nya juga makin banyak. Jadi sesuatu pada input yang berpengaruh terhadap banyaknya loop. Ya, ada yang bisa bantu untuk yang metrik untuk ukuran input? Silakan. Untuk kasus kita algoritma penambahan matrik. Variabel M sama N, Pak. Oke, terima kasih. Sebutkan namanya. Miskianto. Oke. Ayo yang lain silakan mengumpulkan poin keaktifan ya. Jangan mau kehilangan paket data tapi tidak mengumpulkan poin keaktifan. Oke, jadi yang berpengaruh itu M dan N ya. Jadi makin besar M sama N-nya, maka loop-nya juga makin banyak. Nanti fungsinya itu dalam bentuk M dan N nanti. Variabelnya itu nanti M dan N. Nomor 2, tentukan basic operation. Ada yang bisa bantu? Silakan. Nah, basic operation ambil dari loop paling dalam ya. Nah, loop yang paling dalam kan ini. Ya. Nah, silakan. Saya, Pak. C, Pak. Saya, Pak. Oke, siapa namanya? Siapa? Halo? Halo. Ya, silakan sebutkan Yang NIM-nya. 352. Oke. 6. Windy ya. Iya. Oke, silakan Windy. Yang C, yang ini I, C A ditambah B. Oke, terima Itu kasih. dimasukkan ke C. Mana loop yang paling dalam? Yang paling dalam kan ini kan ya. Loop yang paling dalam mulai dari while sampai N. Operasinya apa aja? Ini boleh ya. Ini boleh. Ini boleh. Ini boleh. Nah, teman Anda ngambil yang ini ya. Yang mana Windy? Yang kiri apa kanan? Apa dua-duanya terserah?
Yang kanan. Kanan plusnya ya. Ya. Oke, basic operation plus ya. Oke, terima kasih. Terus yang ketiga kita analisis ya. Apakah untuk M dan N yang tetap, untuk inputan yang tetap, tadi kan inputannya kita ambil M dan N-nya ya, yang berpengaruh ke loop ya. Untuk M dan N yang tetap, apakah loop-nya bisa berbeda-beda jumlahnya? Silakan. Ada yang bisa membantu? Misalnya 4 baris 3 kolom. M-nya 4, N-nya 3. Apakah loop-nya bisa berbeda-beda atau selalu tetap? Saya Pak, Sebutkan namanya. menurut saya nggak bisa, soalnya itu udah batasnya itu Pak. Oke, terima kasih. Gavril ya. Ya Pak, 386. Oke. Ya, benar ya yang dikatakan Gavril. Kalau untuk kasus ini ya, misalnya loop-nya M-nya 4, N-nya 3 ya, nanti dieksekusi ya I-nya ya dari 1 sampai 4. J-nya juga dari 1 sampai 3. Nggak bisa berhenti di tengah-tengah ya kalau ini. Anda cek di codingnya kan nggak ada yang memungkinkan berhenti di tengah dia. Nah, jadi di sini tidak ada best case, worst case, sama average case. Semuanya sama nasibnya. Loop-nya sama. Ya. Oke, yang nomor 4. Nah, yang nomor 4. Kalau bisa saya kasih 2 poin langsung. Tentukan rumus deret untuk menghitung jumlah eksekusi looping-nya untuk M dan N tertentu. Nah, jadi ini kan tadi metrik ukuran inputnya kan M dan N ya. Jadi persamaannya harus dalam bentuk berapa M dan berapa N. Nah, ini menunjukkan berapa kali loop-nya dieksekusi. Rumus deretnya saja, masih belum perhitungan detailnya. Ada yang bisa bantu mungkin? Silakan. Ayo. Untuk ini saya kasih 2 poin. Nggak ada? Oke. Ya, Bapak. Oke, silakan. Dituliskan lewat apa? Langsung disebut aja, Pak. Oke, saya tuliskan ya. Saya bantu dengan menuliskan. Gimana? Sigma. I-nya itu sama dengan L. I sama dengan L. Oke. Terus atasnya itu M. U. Ya. U. Sama dengan M tambah N atau N tambah M. M plus N. Oke. Barusan siapa? Saya tulis. Haidar, Pak. Haidar. Muhammad Haidar ya. Iya, Pak. Oke. Masih kurang tepat. Yang lain mungkin ada yang bisa bantu, silakan. Nah, ayo. Siapa tahu ada yang... Nggak ada? Oke. Gampang ya. Jadi gini, tinggal ditranslate saja dari perulangannya. Di sini kan perulangannya 2 level ya. 2 level. Jadi ada while yang luar dan while yang dalam. Oke. Artinya sigmanya kita juga ambil 2 di sini. Nah, gini ya. Nah, terus untuk yang ini bagaimana? Nah, yang ini itu Anda isi ya dengan kalau misalnya loop dieksekusi sekali, masuk loop paling dalam sekali, basic operation-nya itu dijalankan berapa kali gitu. Nah, di sini tadi kan teman Anda minta basic operation-nya plus ya. Yang ini kan ya. Jadi ketika masuk loop paling dalam, basic operation-nya dijalankan sekali gitu. Kalau teman Anda minta dua-duanya, misalnya pakai ini juga,
Maka setiap kali masuk loop paling dalam, basic operation-nya 2 kali. Tapi teman Anda tadi mintanya kan cuma sekali ya. Yang bagian ini aja kan ya yang jadi basic operation. Ya. Kalau ini dieksekusi loopnya sekali, maka plusnya kan dieksekusi sekali. Maka ini harus kita isi 1 aja. Ya. Oke, saya tulis ulang. Sigma ya 1. Batasnya berapa, Pak? Oke, untuk loop yang paling luar, batasnya berapa? Ada yang tahu? Ketika masuk loop sini, I-nya mulai berapa nilainya? Loop yang paling luar yang ini. I-nya kan 1 ya? Iya, Pak. 1. I sama dengan 1. Terus batas akhirnya ketika keluar berapa? M. Oke. Barusan siapa yang jawab? 2 orang kayaknya. Siapa barusan? Ahmad Lukman, Pak. Lukman. Oke. Satunya siapa barusan? Selain Lukman. Siapa? Rizkianto. Rizkianto. Oke. Nah, seperti itu ya. Terus untuk sigma yang kedua itu untuk M yang dalam ya, untuk for yang dalam. Ini kan ya for yang dalam. Saya hapus dulu biar jelas. Jadi for atau while atau perulangan di sini diberi 1 sigma ya di sini. Oke. Nah, ini yang dalam ya. Ketika masuk berapa nilai ininya? Nilai J-nya? 1, Pak. Ketika masuk 1 ya, J sama dengan 1. Terus keluarnya berapa? Ketika ini, untuk yang loop paling dalam. 1, 2, 3, sampai batasan berapa? Ini kan ya. Masuknya kan ini. Ya, keluarnya adalah yang ini kan. Nah, gini. Selesai sudah. Tinggal dihitung ini ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Jadi sigma itu melambangkan 1 perulangan ya. Iterasi. Oke, ada yang bisa menyelesaikan ini? Ingat mata bab tentang baris deret? Diselesaikan yang paling kanan dulu, Pak. Ya, silakan dicoba. Ada yang bisa bantu mungkin? Ini pakai rumus berapa ini? Rumus 1. Rumus 1. Ayo, kalau ada yang bisa. Anda diktikan aja, kalau bisa saya tuliskan. Yang ini dulu, coba berapa ini hasilnya. Kalau rumus 1 gimana? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Nah, itu, Pak, untuk nilai 1 itu, Pak. Kan itu tadi berdasarkan basic operation-nya, Pak, yang dipilih. Teman Anda tadi minta basic operation-nya plus itu aja ya. Nah, setiap kali masuk loop paling dalam, sekali masuk loop paling dalam, basic operation-nya dijalankan 1 kali kan? Kalau misalnya basic operation-nya apa yang diminta itu 2. Boleh. Nilai 2, boleh, nggak masalah. Apa juga nanti ini jadi ganti 2 ini nanti. Nah, gitu. Pengaruh hasilnya, maksudnya berbeda gitu, Pak, sama yang basic operation 1. Sama. Gini, nanti hasilnya berbeda, tetapi bentuk persamaannya itu hampir sama. Pangkat 1 biasanya. Koefisien itu nanti tidak berpengaruh kalau untuk analisa algoritma.
Ya, barusan siapa? Ya, barusan yang nanya? Ahmad Lukman, Pak. Lukman. Oke, siap. Ayo, ada yang bisa bantu? Kalau sulit nulisnya, saya tuliskan. Anda dikti aja. Nggak ada? Ya, kalau nggak ada saya. Ya. Nah, yang dalam dulu ya ini. Nah, artinya ini kan rumus pertama kan ya ini. Sigma. Iya. Gimana? Ada yang bisa bantu mungkin? Oke, saya selesaikan. Batas atas kurangi batas bawah plus 1 ya. N min 1 plus 1. Ya, selesai sudah. Untuk yang bagian dalam hasilnya N. Ya. Oke, saya gantikan, saya masukkan. Ini saya hapus dulu. Nah, ini sudah menjadi N. Nah, ini ada yang bisa bantu kelanjutannya? Silakan. Pakai rumus 2, Pak. Oke, gimana caranya? N dikali N min 1, N dikali N plus 1 per 2. Oke, apakah ini rumus 2? Iya, Pak. Atau bisa dimanipulasi dulu, pakai manipulasi 1. Gimana? Manipulasi 1 gimana? Saya tuliskan. Sigma I sama dengan 1. Nah, itu N dikali 1. Oke, N kali 1. Terus? N-nya dipindah ke kiri. Oke. N-nya dipindah ke kalikan 1 gini ya. Iya. I sama dengan 1 sampai M. Rumus berapa ini? 1. Rumus 1. Gimana ini nguraikannya? Berapa? N dikali kalau rumus 1 N min 1 plus 1. Nah, seperti ini ya. Kalau kita uraikan M kali N, selesai. Barusan siapa? 3002, Pak. Haidar. Ya, seperti itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Nanti kuncinya saya upload juga, tapi nunggu kelas yang malam. Nah, ini penyelesaiannya sudah ada ya. Nah, ini. Nah. Soal 3. Soal 3. Nah, ini algoritma sequential search tapi 2D ya. Kalau yang dicontoh itu sequential search array-nya array 1 dimensi. Kalau ini array-nya array 2 dimensi ya. Ada baris, ada kolom. Jadi kita mencari elemen dari array satu persatu ya. Dari pojok kiri atas ke kanan, habis nggak ketemu turun ke bawah, dari kiri ke kanan dan seterusnya. Ya, elemen mana yang ini yang mengandung nilai K, yang nilainya sama dengan K. Jadi kalau yang sequential search biasa ya, itu kan nilainya seperti ini ya, array 1 dimensi. Jadi menyarinya dari kiri ke kanan. I0, I1, I2 ya. Kita mencari yang nilainya sama dengan K. Di mana posisinya? Tapi kalau yang ini 2 dimensi ya. Kita nyari nih baris yang ini dari kiri ke kanan, nggak ketemu turun, nggak ketemu turun seperti itu. Nah nanti outputnya adalah nilai baris dan kolom yang mengandung K. Oke, ini sudah ada kodenya, tinggal dianalisa.
Ya, yang pertama, apakah metrik untuk ukuran inputnya? Ada yang bisa bantu? Untuk kasus ini? M dan N mungkin, Pak. Oke. Gafril ya barusan? Ya, Pak. Benar ya, jadi ini yang berpengaruh adalah M dan N. Untuk K, ngefek nggak Gafril? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Nilai K, ngefek nggak? Nggak ngefek ya, nilai K. Enggak, Pak. Enggak, gitu, Jadi Pak. sesuatu pada input, ini kan inputnya kan ini ya. Nah, sesuatu pada input yang berpengaruh pada loopnya, pada jumlah loopnya. Di sini ya jelas, yang jelas ya M dan N. Makin banyak barisnya atau makin banyak kolomnya itu kan loopnya juga akan bertambah. Ya. Oke, terima kasih Gafril. Yang kedua, tentukan basic operation-nya. Silakan, yang bisa bantu. Untuk basic operation, ambil dari loop paling dalam. Ya. Plus dan sama dengan, Pak. Oke, yang mana? Saya kasih tanda ya. Ambil loop yang paling dalam. Kalau loopnya ada beberapa level. Terus yang mana yang Anda ambil? Yang if A itu, Pak. Ini ya. Oh, ini yang dipakai ya. Satu aja apa dua? Terserah. Satu. Satu, Pak. Oke. Jadi basic operation-nya ambil yang I, J sama dengan K. Nah, ini suatu perhitungan ya. Suatu proses. Barusan siapa? Gafril, Pak. April. Ayo yang lain, silakan mengumpulkan poin ya. Jangan di akhir semester nanti merasa nilainya kurang menghubungi saya minta tugas tambahan. Nggak boleh kan, saya kasih waktu di Zoom ini. Oke, sekarang yang ketiga. Untuk M dan N tertentu, jadi MN tetap ya, misalnya M-nya 4, N-nya 3. Itu artinya 4 baris 3 kolom ya. Apakah loop-nya itu bisa berubah-ubah untuk kasus di sini? Menurut saya bisa, Pak. Kenapa? Itu kan apa patokannya mencari nilai mencari K. nilai K. Ya kalau K-nya misalnya ketemu di tengah-tengah, loop-nya tidak bahkan berhenti. Oke, terima kasih. Ya. Jadi di sini ya loop-nya bisa berubah-ubah. Untuk M dan N yang tetap pun nggak selalu 12 kali ya. Jadi bisa jadi kan di bilangan ketiga yang diperiksa selesai, ketemu, selesai sudah, nggak usah diteruskan. Karena itu di sini kasusnya ialah ada best case, ada worst case, ada average case. Oke, barusan siapa? Ahmad Lukman, Pak. Lukman. Oke. Terus lanjut. Silakan dituliskan rumus deret untuk best case, worst case, dan average case. Untuk best case dulu. Ada yang bisa bantu mungkin untuk best case? Best case. Kapan dia paling beruntung? Best case, ada average case,
Ada worst case. Kapan dia paling beruntung? Maksudnya untuk kasus ini ya. Dia nyari pertama ke sini, nggak ketemu, turun ke sini. Nggak ketemu, turun ke sini. Kapan? Misalnya ini M-nya 4, barisnya 4 ya, kolomnya 3. Kapan dia paling beruntung? Yang tahu? Saat? Ayo. Saat sigma I sama dengan 1 sampai 1. Oke. Jadi di elemen pertama yang diperiksa langsung ketemu kan? Ya. Nah, jadi best case-nya adalah 1 ya. Nah, di sini sigma I-nya sama dengan ketika masuk I-nya 1 ya. Ketika selesai dia masih 1 juga kan? J-nya itu ketika masuk 1, ketika selesai 1 juga. Ya. Nah, ini best case ya. Jadi ketika di sini ketemu sudah. Itu I-nya 1, masuknya I-nya 1, selesainya I-nya juga 1 kan? J-nya ketika masuk 1, ketika keluar J-nya juga 1. Nah, itu kan. Nah, terus yang ini menunjukkan, apa? Perulangan yang luar ya, perulangan yang luar, sigma yang kiri. Terus yang ini menunjukkan perulangan yang dalam. Ya. Nah, yang ini menunjukkan berapa kali basic operation dieksekusi untuk sekali masuk loop. Nah, ini teman Anda tadi kan minta ini kan ya, satu kali. Oke, barusan Nova ya. Iya, Pak. Nova Pratiwi. Oke, untuk worst case. Ada yang bisa bantu? Worst case kapan? Ketemu di ini kan ya, terakhir kan? Ini nggak ketemu. Ketemu tapi di terakhir. Atau nggak ketemu, sama-sama dia harus mengunjungi 12 sel. Jadi worst case-nya gimana? Ini sigma, ya. Oh, batas atasnya maksimal, Pak. Batas bawahnya berapa? Tetap 1. 1 ya, untuk barisnya kan ya. Jadi dia mengunjungi baris 1 sampai baris terakhir. Terus batas atasnya adalah berapa? 4. Oke, untuk yang ini. Ini kan cuma ilustrasi yang 4. Berapa batasnya? M. Oke. Terus untuk sigma kedua yang dalam, perulangan yang dalam, batas bawahnya berapa? Batas bawahnya 1, batas atasnya N. N ya. Oke, setiap kali masuk 1 loop, dia basic operasinya dieksekusi berapa kali? Satu kali, Pak. Oke. Siapa barusan? Rizkianto. Saya menghargai keaktifan ya. Meskipun Anda keliru, nggak masalah. Oke, ada yang bisa menyelesaikan? Untuk yang base case tadi, I sama dengan 1, J sama dengan 1, 1, 1. Oke, monggo. Kalau ada yang bisa menyelesaikan, pilih best case atau worst case. Jadi memang nggak mudah ya, jadi harus belajar pelan-pelan, diulang-ulang, baru masuk desain analisis algoritma ini. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya saya selesaikan sendiri. Ini saya kerjakan dulu ya. Sigma I sama dengan 1, atas kurangi bawah plus 1. 1 min 1 plus 1. Ya, nah, 1 kan? Saya kerjakan lagi, ya saya tulis ulang. 1. Nah, ini kan 1 kan ya? Nah, ini kan. Ya 1 lagi. Jadi untuk best case, masuk loop cuma sekali ya.
Untuk worst case, ada yang bisa bantu? Silakan. Saya nyoba, Pak. Oke. Saya tuliskan aja ya, biar cepat. Iya, Pak. Gimana, Rizkyanto? Untuk yang dalam dulu. Yang dalam dulu itu atas kurangi bawah plus 1. Oke. N-1 plus 1 ya. Nah, I sama dengan 1 M. Ya. Nah, ini saya tuliskan ulang 1 ya. Ini. Oke, terus? Bukannya N, Pak. Apa? Hasilnya N itu, Pak. Oh iya, sorry. Hasilnya N. N-1 plus 1 kan N. Oke. Terus ini? N-nya dikeluarin, Pak. Oke. Jadi yang di dalam I sama dengan 1, M, N-nya dikeluarkan, ini 1 ya. Terus? Iya, Pak. Hasilnya M. Oke. N kali M. Oke. Jadi worst case, dia masuk loop berapa? M kali N ya. Jadi ini kan, contoh ini kan barisnya 4, kolomnya 3. Kalau worst case ya masuk loop-nya 12 kali. Gitu. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Oke, nah sekarang bagaimana kalau average case? Oke, Rizkyanto belum saya catat barusan. Saya tawarkan dulu untuk average case, ada yang bisa bantu mungkin? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ini. Nah, sudah saya kerjakan di sini. Nah, ini average case ya. Nah, sekarang coba Anda bayangkan average case. Jadi misalnya Anda bayangkan ini 3 baris 4 kolom. Ya. Nah, kita cari dari atas, dari kiri ke kanan. Nggak ada. Nah, bisa ketemu di sini, bisa ketemu di sini, bisa ketemu di sini, atau di sini, atau ada di sini, atau di sini, seperti itu ya. Jadi posisi K ditemukan bisa yang misalnya kalau ini I1, J-nya 2 kan? Maaf, J-nya 1 ini ya. Bisa di sebelahnya I1, J-nya 2. Bisa di sebelahnya I1, J-nya 3. Jadi dia posisi ditemukannya bisa di mana saja ya. Nah, ini saya urut di sini. Ya, bisa di I1, J1, bisa di I1, J2, atau paling apes yang terakhir, bisa di I sama dengan M, J-nya sama dengan N. Yang ini ya, yang terakhir. Ya. Nah, kalau ketemu di sini, loop-nya masuk 1 kali kan? Kalau ketemu di sini, dia sudah masuk loop 2 kali. Kalau ketemu di sini, dia masuk loop sebanyak M kali N. Jadi kalau ketemu di sini, masuk loop sekali. Ketemu di sini, masuk loop 2 kali. Kalau ketemu di sini, masuk loop 3 kali. Kalau ketemu di sini, masuk loop 12 kali. Nah, itu maknanya yang ini. Ya. Nah, anggap saja peluangnya atau probabilitasnya itu merata ya. Jadi misalnya ini ada 12 data, yang ini kan 4 kali 3 ya, 3 kali 4, 12 data, maka probabilitas ketemu di posisi tertentu adalah 1/12. Nah, kalau kita nyatakan dalam angka seperti ini. Nah, gimana cara ngitungnya? Kontribusi pada CN-nya, ini tinggal dikalikan. Nah, kolom kiri kali kolom kanan, seperti ini ya. Nah, ini hasilnya ya. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah seperti ini kalau dituliskan. Ya. I dikalikan 1/Mn, batas bawahnya I sama dengan 1, batas atasnya adalah M kali N. Seperti itu. Ya. Nah, tinggal diselesaikan ini. Ya, ada yang bisa membantu menyelesaikan yang ini? Silakan. Langsung saya kasih 2 poin. Nggak ada? Gampang ya.
Nah, ini kan bisa dikeluarkan kan? Ini kan nggak ada faktor I-nya. Nah, sehingga apa? Seper Mn kalikan sigma I sama dengan 1 sampai Mn I. Nah, ini pakai rumus 2 ya. Rumus 2. Jadi seper Mn dikalikan apa? Setengah kalikan Mn kalikan suku pertama adalah 1, suku terakhir adalah Mn. Ini pakai rumus 2. Ya. Tinggal coret. Nah, sama dengan apa? Mn per 2 ditambah setengah. Selesai. Nah, itu average case-nya. Sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Saya izin bertanya, Pak. Oke, apa yang ditanyakan? Silakan. Kalau yang dicari itu 2, misal K dan L, Pak, probabilitas yang terjadi itu bisa berubah nggak, Pak? Kan tadi seper 12. Kalau yang dicari 2, maksudnya 2 angka yang dicari dalam array itu, Pak. 2 angka. Gimana ya algoritmanya? Saya bingung kalau mencari 2 angka itu. Harus jelas dulu algoritmanya seperti apa. Soalnya kan ketika return itu kan harus jelas kapan berhentinya. Gimana? Oh, kalau algoritmanya saya kurang tahu, Pak. Oh ya, algoritmanya harus jelas dulu ya. Baru kita bisa menganalisa gitu. Ya, Pak. Oke. Rizkianto ya barusan. Ya, Pak. Ya. Saya minta tolong setiap habis kuliah silakan ngecek ya. Bisa jadi saya keliru ngetik ya. Barusan Rizkianto saya ketik malah 1. Nah, jadi silakan dicek. Oke, ada yang tanyakan sampai di sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, jangan lupa minggu depan kita kuis ya. Pertemuan tatap muka saya isi tugas agar Anda mau mencoba. Terus pertemuan praktikum saya isi kuis ya. Nah, kuisnya itu ini ya, bareng jamnya. Jadi silakan rundingan kelas ABC ya. Materinya mulai dari apa, Pak? Mulai dari awal, baris deret. Ya, materinya baris deret. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.